Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solehah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, ya. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali untuk melakukan aktivitas belajar mengajar, khususnya adalah materi pelajaran Saqofah. Anak-anak yang saleh dan salihah, salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita akan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berikutnya adalah membaca dalil qala Allah Ta'ala innad dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Wa qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anak yang saleh dan salihah, kemarin kita sudah belajar bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membuktikan secara akliyah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan perkataan manusia. Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Al-Quran adalah perkataan Allah, kalam Allah, dan merupakan kitab yang menjadi petunjuk bagi manusia. Anak-anak yang saleh dan salihah, untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah? Apa kegunaan Al-Quran bagi manusia? Ini menjadi pertanyaan, ya. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran itu adalah perkataan Allah, wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa Al-Quran itu? Apa kegunaan Al-Quran itu bagi manusia? Anak-anak yang saleh dan salihah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, maka kita bisa melihat di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan di surah Al-Baqarah, ya, surat kedua setelah surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya.
petunjuk bagi mereka yang bertakwa, ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-4. Anak yang salih dan salihah, jadi berdasarkan ayat tadi yang Ustaz bacakan, telah disebutkan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk, ya. Petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak semua manusia itu bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, ya. Kenapa? Karena Al-Quran hanya bisa menjadi petunjuk untuk orang yang bertakwa. Bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Anak yang salih dan salihah, Al-Quran juga membantah prasangka dan anggapan manusia yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa menjadikan manusia menjadi susah, manusia menjadi tidak bebas dalam hidupnya, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran di surah Thaha ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Quran surah Thaha ayat 1-2. Anak-anak yang salih dan salihah, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai jalan kehidupan untuk manusia, sebagai petunjuk, dan tentunya Al-Quran bukan sesuatu yang menjadikan kehidupan manusia menjadi susah, ya. Sebaliknya, ya, Al-Quran diberikan oleh Allah kepada manusia, dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk untuk kehidupan manusia agar manusia tidak menjadi sengsara di dalam kehidupannya, dan Al-Quran dapat menjadikan manusia bahagia dan beruntung di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Anak yang salih dan salihah, manusia itu membutuhkan petunjuk dalam hidupnya. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu dengan segala kebutuhan dan naluri yang ada pada dirinya. Jadi manusia Allah ciptakan itu memiliki kebutuhan dan memiliki naluri pada dirinya. Sehingga apa? Menjadikan manusia itu mendorong dirinya sendiri untuk berupaya bagaimana agar kebutuhan, bagaimana agar naluri-naluri yang ada dalam dirinya itu dapat terpenuhi. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh istirahat. Dan selain itu manusia juga punya keinginan, ya, keinginan untuk menikmati dunia, keinginan untuk mendapatkan perlindungan, keinginan untuk mendapatkan keamanan, mendapatkan ketentraman, dan mendapatkan pengakuan serta kedudukan di dalam kehidupannya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya tersebut? Bagaimana? Apakah semua kebutuhan dan keinginan pada manusia dapat dipenuhi secara asal-asalan tanpa memerlukan aturan dan petunjuk? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemah lembutannya, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, agar manusia tidak hanya dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan nalurinya saja, tetapi manusia juga dapat selamat dalam menjalankan aktivitas pemenuhan terhadap segala sesuatu yang ada pada kebutuhan dan naluri-nalurinya.
Dengan kata lain, agar manusia dapat selamat di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, petunjuk dan hukum di dalam Al-Quran itu dapat menjadikan manusia selamat di dalam kehidupannya. Dan tentunya menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu kebutuhan bagi manusia. Manusia butuh petunjuk Al-Quran. Manusia butuh dibimbing oleh Al-Quran. Agar apa? Agar manusia dapat selamat dan bahagia di dalam kehidupan. Demikian materi kita pada hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.